Informasi mengenai banjir, hujan deras yang terus mengguyur kawasan kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, mengakibatkan banjir semakin meluas. Sejumlah warga dilaporkan hilang terseret arus banjir. Selain merendam permukiman warga, banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter membuat jalan protokol kota Pangkal Pinang terputus. Arus air yang cukup deras dan ketinggian banjir yang cukup dalam membuat sejumlah warga dilaporkan hilang terseret arus banjir. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti berapa jumlah warga yang terseret oleh arus banjir. Menurut warga, banjir bandang seperti ini baru pertama kali terjadi di kota Pangkal Pinang. Warga berharap agar pemerintah segera membuat posko bencana banjir serta menyalurkan bantuan berupa makanan, pakaian, dan obat-obatan karena banyak warga yang kehilangan harta benda mereka dalam bencana banjir ini. Untuk menghindari adanya korban jiwa, tim gabungan Basarnas, TNI, Kepolisian, dan BPBD terjun ke lokasi banjir di kota Pangkal Pinang untuk mengevakuasi warga. Banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter disertai arus yang deras sangat membahayakan warga. Tim SAR dan warga pun harus berpegangan pada tali agar tidak terseret arus banjir. Sementara itu, setelah rumahnya diterjang banjir bandang mencapai ketinggian 2 meter, seorang nenek akhirnya berhasil dievakuasi tim gabungan. Tim SAR gabungan mengevakuasi warga ke dataran yang lebih tinggi. Warga kemudian dibawa ke kantor dinas sosial agar mendapatkan perawatan medis. Tim gabungan juga masih terus mencari sejumlah warga yang dilaporkan hilang akibat terseret arus dengan menyisir sejumlah titik rawan menggunakan perahu karet. Selain itu, tim juga disiagakan jika tiba-tiba gelombang banjir bandang kembali terjadi. Kota Pangkal Pinang lumpuh karena banjir. Banjir merendam hampir seluruh kawasan ibu kota Provinsi Bangka Belitung ini. Inilah kondisi kota Pangkal Pinang dari pantauan video udara tim liputan Metro TV. Sebagian besar wilayah masih terendam air. Aktivitas perkantoran dan arus lalu lintas lumpuh akibat banjir yang menerjang kawasan ini. Saat ini ketinggian air di kawasan Jalan Jenderal Sudirman masih berkisar antara 40 hingga mencapai 60 cm. Meski proses evakuasi telah dilakukan, sebagian warga masih memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka. Selain karena hujan deras, banjir disebabkan karena pasangnya air laut. Kondisi banjir parah seperti ini terakhir kali terjadi pada tahun 1986. Bencana banjir yang melanda wilayah Bangka menuai reaksi dari netizen. Di media sosial Twitter, netizen ramai menyampaikan simpati dan doa untuk warga Bangka dengan tanda pagar Pray for Bangka.
Sementara itu banjir juga melanda kota Binjai, Sumatera Utara. Kota Binjai lumpuh terendam banjir sejak 2 hari terakhir. Banjir kali ini merupakan banjir terbesar di kota Binjai selama 20 tahun terakhir. Jika biasanya banjir hanya menggenangi rumah warga di Kelurahan Mencirim, namun banjir kali ini merata di hampir semua wilayah Binjai. Ribuan rumah di 5 kecamatan yang ada di Binjai terendam banjir dengan lokasi terparah berada di Kelurahan Mencirim, Kelurahan Pekan, dan Kelurahan Berengam dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Bahkan sejumlah warga harus bertahan dari banjir dengan tinggal sementara di atap rumah mereka. Selain karena hujan lebat yang terjadi sepanjang hari Senin kemarin, kerusakan hutan di hulu sungai Mencirim dan sungai Bingai juga dinilai sebagai faktor penyebab banjir yang terjadi di Binjai. Memasuki hari ketiga, banjir di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat tidak kunjung surut. Kondisi terparah dengan ketinggian air mencapai 2 meter masih terjadi di Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Harau. Salah satu daerah paling parah terendam banjir di Kecamatan Harau yaitu daerah Taram. Hingga saat ini, wilayah Taram masih terisolasi karena kondisi jalan menuju daerah tersebut tergenang air. Selain itu, akses jalan utama maupun juga jalan alternatif menuju Taram juga masih terendam oleh air. Kondisi ini melumpuhkan aktivitas warga, baik perkantoran maupun aktivitas belajar di sekolah. Kondisi banjir di kawasan Sungai Batang Maek bahkan masih cukup parah. Ini adalah video amatir dari seorang warga yang merekam kondisi Sungai Batang Maek yang meluap hingga menenggelamkan masjid yang ada di pinggir sungai, tepatnya di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten 50 Kota. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai banjir yang terjadi di Taram, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, kita bergabung bersama kontributor Metro TV, Fraser, langsung dari lokasi yaitu di kawasan Taram. Fraser, sudah seberapa tinggi air yang ada di sana? Benarkah Taram masih terisolasi hingga kini? Ya, Robert, kondisi saat ini di daerah Taram merupakan salah satu daerah paling parah akibat bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Harau. Taram merupakan satu daerah yang paling rendah di kota Payakumbuh dan yang berhubungan dengan kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota, sehingga daerah ini menjadi paling parah karena di daerah dialiri oleh aliran sungai Sinamar yang merupakan tempat pertemuan 7 aliran sungai yang ada di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh. Daerah ini sempat terisolir karena seluruh jalan yang keluar masuk ke daerah Taram ini tertutup oleh digenangi oleh banjir dengan ketinggian bervariasi dari 30 cm hingga 2 meter. Bahkan akibat banjir ini pada hari pertama sekolah ini banyak anak-anak sekolah yang tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka untuk menuju ke sekolah. Ya, selain itu di belakang saya juga sudah didirikan sebagai posko tempat pengungsian pada malam hari serta dapur umum yang didirikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten 50 Kota kerjasama dengan kelompok siaga bencana Nagari Taram. Posko ini ramai pada malam hari karena para warga yang rumahnya terendam, mereka tidak berani tinggal di rumah, takut kondisi air kembali naik. Apalagi dengan kondisi cuaca yang masih sering hujan, ini membuat warga memilih pada malam hari berada di pengungsian daripada berada di rumah mereka itu sendiri. Selain itu, di posko pengungsian sudah mulai mengalir bantuan logistik dan makanan instan serta minuman mineral seperti dari kelompok Balai Wartawan Kota Payakumbuh dan 50 Kota. Pada hari Pers ini mereka sengaja menyempatkan diri untuk mengumpulkan dana sesama wartawan untuk membantu warga yang mengalami kesulitan saat akibat bencana banjir. Ya, Robert.
Baik, terima kasih. Bantuan sudah diturunkan di sana dan tentunya warga membutuhkan bantuan makanan dan juga kesehatan. Terima kasih Amfrazer atas informasi Anda langsung dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. 5 orang tewas akibat banjir bandang disertai longsor yang melanda kawasan Solok Selatan, Sumatera Barat. Selain menelan korban jiwa, bencana banjir juga mengakibatkan kerugian materi hingga mencapai 100 miliar rupiah. Hingga Selasa sore, banjir bandang yang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat sudah mulai surut. Warga korban banjir sudah mulai membersihkan rumah mereka dari material banjir bandang berupa lumpur dan juga limbah kayu. Bupati Solok Selatan merilis kerugian materi akibat banjir bandang dan longsor di sejumlah kecamatan di Solok Selatan diperkirakan mencapai 100 miliar rupiah. Hal ini akibat rusaknya ratusan rumah warga, infrastruktur, serta ratusan hektar lahan yang gagal panen. Namun pejabat Bupati Solok Selatan, Erizal, yang membantah banjir kali ini terjadi akibat penebangan ilegal di 3 hulu sungai di Solok Selatan.